Mas Eda, semangat pagi. Selamat datang di rumah kami, SM Family Channel, Housewife Real Life. Buat Eda dan Mam semua, di vlog kali ini aku akan merekomendasikan salah satu tempat di Kota Pekanbaru yang aman untuk Eda dan Mams juga keluarga kunjungi. Tempatnya outdoor dan tentunya aman dan nyaman, dan juga bisa menjadi wahana pendidikan bagi anak-anak. Nah, ini dia, kita sudah sampai di Kasangkulim Zoo atau Kebun Binatang Kasangkulim. Nah, Kasangkulim Zoo ini terletak di Jalan Kubang Jaya Pekanbaru, Kecamatan Siak Hulu, tepatnya di Kabupaten Kampar. Impression pertama dari tempat ini adalah lahan parkirnya yang sangat luas, jadi kita tidak perlu berdesak-desakan ataupun mencari-cari tempat untuk parkiran mobil ataupun kendaraan roda 2. Nah, sekarang kita langsung aja ke loket pembelian tiketnya. Harga tiketnya sendiri untuk orang dewasa dikenakan biaya Rp25.000 dan untuk anak-anak dikenakan biaya Rp20.000 saja. Sedangkan untuk anak-anak atau batita yang usianya 3 tahun ke bawah tidak dikenakan biaya sama sekali alias gratis. Sebelum masuk ke area kebun binatang, kita juga harus melewati satu dari protokol kesehatan ini, yaitu pengukuran suhu tubuh. Dan jika Eda dan Mams bisa perhatikan di layar sebelah kiri, tersedia juga kursi roda bagi penyandang disabilitas ataupun para lansia. Sebelum masuk ke area kandang-kandang binatang, kita disuguhkan dulu nih dengan adanya taman-taman dan tempat-tempat untuk spot foto yang tentunya Instagramable. Dan yang paling aku suka selama di tempat ini adalah sepertinya pihak pengelola sangat mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya yang bisa aku perhatikan adalah lokasi-lokasi atau spot untuk cuci tangan yang sangat tersedia di mana-mana setiap kita melangkah. Di setiap akhir pekan di tempat ini juga disediakan live music. Nah, di sebelah kanan aku ini ada kantin. Jadi Eda dan Mam semua jika membawa keluarga tidak perlu repot-repot ya bawa makanan dari rumah. Bisa juga kok beli yang ada di kantin sini. Tapi bagi aku dan keluarga, membawa makanan dari rumah ataupun membeli sesuai selera dari swalayan dari luar itu lebih memuaskan. Jadi aku bawa sendiri dan untungnya di tempat ini tidak dilarang untuk membawa makanan dari luar. Nah, sekarang kita masuk ke area kebun binatang yang sebenarnya nih. Setelah memasuki taman kebun binatang ini, kita akan disuguhkan beberapa himbauan kepada pengunjung. Salah satunya seperti ini nih, dilarang memberi makan dan menusuk satwa. Nah, pengunjung harus sangat mematuhi setiap himbauan-himbauan yang ada ini ya, demi menjaga kebaikan kita bersama dan kebaikan juga kesehatan hewan-hewan yang ada di sini. Aku punya beberapa tips penting nih buat Eda dan Mam semua yang akan berkunjung ke Kasangkulim Zoo membawa anak-anak ataupun keluarga. Namun sebelumnya, jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah untuk kritik dan saran yang membangun ya. Terima kasih. Tips yang pertama, jika ingin berwisata outdoor, pakailah pakaian yang nyaman digunakan dan menyerap keringat. Kalau untuk di Kasangkulim Zoo ini sendiri, menurut pengalaman pribadi aku banyak nyamuknya. Jadi Eda dan Mam sebaiknya memakaikan pakaian lengan panjang dan celana panjang untuk anak-anak. Tips yang kedua, bawa minyak kayu putih ataupun minyak telon. Untuk apa? Supaya bisa dioleskan ke badan anak-anak, supaya anak-anak tidak digigit nyamuk. Apa itu, Pak? Tips yang ketiga, bawalah makanan dan minuman sendiri dari rumah, sehingga lebih sehat dan higienis Eda. Jangan lupa untuk bisa menikmati makanan dan minuman itu bersama keluarga. Eda juga bisa membawa tikar sendiri loh, supaya bisa duduk-duduk cantik dan menikmati semilir angin dan pemandangan alam yang indah dari Kasangkulim Zoo ini. Jangan lupa juga Eda dan Mams,
bawa snack atau makanan kesukaan anak-anak juga ya. Nah, untuk tips yang keempat dan salah satu tips yang terpenting adalah menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan membawa desinfektan sendiri dari rumah untuk berjaga-jaga. Tips yang kelima, selama berada di Kasangkulim Zoo ini sebaiknya kita tetap tidak sembarangan memegang segala sesuatunya ya. Dan juga tetap jaga jarak dan tetap pakai masker walaupun ini area outdoor. Dan tips yang terakhir, jangan lupa bawa kamera ataupun smartphone. Nah, supaya Eda semua dan juga Mams bisa foto-foto bareng keluarga dan diupload ke media sosial kesayangan Eda dan Mams semua. Kucing, lihat tuh, serta licin. Hati-hati ya Pak, pegang sendok. Berwisata ke alam terbuka seperti masa-masa sekarang lebih disarankan ketimbang kita harus berkunjung ke ruangan tertutup seperti hotel ataupun mal-mal. Selain lebih sehat, berwisata ke area alam terbuka seperti ini juga sangat penting bagi anak-anak loh, karena mampu menambah kreativitas dan menambah pengalaman mereka, khususnya di bidang hewan ataupun binatang. Dan jangan lupa, setiap berkunjung ke kebun binatang, kita harus tetap memenuhi atau mengikuti peraturan bahwasanya binatang tidak boleh diberi makan sembarangan ya, karena mereka punya makanannya masing-masing yang sudah disediakan, tentunya sudah diatur porsinya oleh pihak pengelola. Menurut aku sih, Kasangkulim Zoo ini sebenarnya sudah keren sekali ya. Mengingat ini adalah kebun binatang satu-satunya di Kota Pekanbaru dan tempat ini juga sudah lama didirikan, yaitu sejak tahun 1991 di atas tanah seluas kurang lebih 10 hektar. Wow sekali ya. Namun aku punya beberapa saran dan punya beberapa penilaian yang tidak bisa aku hindari terhadap kebun binatang Kasangkulim Zoo ini. Yang pertama, binatangnya yang ada di sini itu kurus-kurus seperti kurang mendapat asupan gizi ataupun asupan makanan. Namun mohon maaf sebelumnya, aku pun juga orang awam yang tidak bisa menilai sisi-sisi kesehatan seekor binatang. Jadi mungkin pihak pengelola lebih memahaminya ya. Kemudian menurut aku tempat ini banyak sekali sampah. Di tengah-tengah tempat yang nyaman seperti ini, yang sangat luas ini, tidak nyaman rasanya atau tidak lengkap rasanya jika kita melihat banyak sampah di mana-mana. Nah, ini juga bukan kesalahan dari pihak pengelola semata ya, tapi menurut aku ini adalah sebuah kerjasama saling menghargai satu sama lain antara pengunjung dan pengelola. Jadi kita sebagai pengunjung juga harus sadar dong untuk tidak buang sampah sembarangan supaya bisa menjaga lingkungan kita dan menjaga kesehatan hewan-hewan di sini. Nah, ini salah satu hewan yang menurut aku agak kurus ya. Ini ada orang utan Sumatera. Namun kelihatannya dia lucu sekali dan sangat pintar. Sedangkan ini adalah orang utan Kalimantan yang bentuk tubuhnya sedikit lebih besar ketimbang orang utan Sumatera. Namun memang untuk merawat dan juga mempertahankan area seluas ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya Eda dan Mams. Jadi ya semoga pengelola bisa lebih maju lagi dan lebih bersemangat lagi ya. Oh iya nih, sambil kita keliling muter-muter Kasangkulim Zoo, aku mau ucapkan terima kasih buat Eda dan Mams yang baru pertama sekali hadir di video ini dan mau klik video ini. Dan aku ucapkan juga terima kasih buat Eda dan Mams yang selalu setia hadir. Jangan lupa tetap like, share, subscribe, juga komen, berisi kritik dan saran yang membangun buat aku ya.
Jika Eda dan Mam semua merasa perlu update tentang kehidupan rumah tangga dan merasa dirinya adalah ibu rumah tangga yang mau untuk selalu update, jangan lupa rajin-rajin mampir ke channel ini dan rajin nonton video-video aku. Terima kasih. Nah, Eda dan Mam setelah melihat ada kasuari dan buaya tadi, kita sekarang menuju ke areanya gajah. Nah, di sini terdapat 2 ekor gajah Sumatera. Nah, gajah-gajah ini juga bisa dinaiki loh. Ini makanan gajah, Kak. Di sebelah sini yang Eda dan Mams bisa lihat, ini adalah tumpukan-tumpukan pelepah pisang yang dimanfaatkan sebagai makanan untuk para gajah. Ini hebat ya, Dek. Adek suka lihat gajah? Iya. Dan kemudian di sini ada seekor macan tutul. Tapi sayang, kasihan sekali macan tutulnya sedang tidur dan kondisi tubuhnya juga sepertinya sangat kurus. Nah, selanjutnya suami dan anakku Samantha akan menaiki gajah. Biaya yang dikenakan untuk naik gajah ini adalah 25.000 per orangnya. Namun karena Samantanya masih di bawah 3 tahun, jadi papanya aja yang bayar 25.000-nya ya. Nah, untuk naik gajah ini sendiri Rp25.000 itu sangat worth it loh. Soalnya ini bisa menambah pengalaman anak-anak dan keseruan anak-anak untuk bisa melihat binatang yang tidak bisa dilihat sehari-harinya di rumah. Ini perjalanan gajahnya sekitar kurang lebih 1 putaran itu kurang lebih ada 100 meter. Jadi ya worth it lah ya. Nah, kalau untuk mau naik gajah ini sendiri, Eda dan Mams tidak perlu takut ataupun khawatir ya, karena kita didampingi oleh pawangnya. Dan tentunya gajah yang dinaiki adalah gajah betina yang notabene tidak memiliki gading. Jadi tidak takut diserodok ya. Dan setelah naik gajah, kita lanjut ke tempat yang ada patung-patung ini untuk foto-foto sejenak. Sambil anak-anak bisa duduk dan beristirahat. Nah, bagi Eda dan Mam semua yang ingin berkunjung bersama keluarga ke Kasangkulim Zoo ini harus mengetahui terlebih dahulu jam operasionalnya ya. Jam operasionalnya itu adalah dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Untuk diketahui, sebelum masa pandemi, jam operasional Kasangkulim Zoo ini mulai pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Namun semenjak mematuhi protokol-protokol kesehatan dan mematuhi semua mungkin peraturan atau regulasi pemerintah daerah, maka jam operasional Kasangkulim Zoo ini dimundurkan hingga pukul 4 sore saja. Iya, itu Paddington, Kak. Sini, Dek. Mau apa, Dek? Dia mau apa? Mau makan. Musuh banyak ini. Iya. Tuh, apa tuh, Cin? Cin. Penting kita nggak boleh dekat-dekat. Iya. Seperti yang aku sudah sampaikan di awal, Kasangkulim Zoo ini memiliki area seluas kurang lebih 10 hektar. Dan tentunya Eda dan Mams bisa ngebayangin dong seluas apa Kasangkulim Zoo ini. Nah, di sini di taman-tamannya ini nih sangat leluasa sekali untuk kita main kejar-kejaran, bisa gelar tikar sambil kumpul-kumpul bareng keluarga. Nah, sekarang saatnya kita menuju ke wilayah atau ke area yang ada swimming poolnya atau kolam renangnya.
Di Kasangkulim Zoo ini istimewanya adalah di sini memiliki kolam renang atau swimming pool, walaupun swimming poolnya itu tidak terlalu lengkap ya mainan-mainannya. Jadi yang spesialnya kalau Eda dan Mam semua bawa anak-anak kecil atau kerucil-kerucil nih, jadi nggak bosan ya hanya melihat hewan aja. Setelah melihat hewan nantinya bisa rileks sambil berenang-berenang di swimming poolnya. Tapi jangan lupa bawa baju gantinya ya. Nah sekarang kita beralih ke kandang singa. Di sebelah swimming pool kita bisa menjumpai kandang singa yang besar ini. Nah waktu pertama sekali aku ke kebun binatang Kasangkulim ini, aku pernah melihat singa yang jantan ya, alias yang ada rambut-rambutnya. Namun hari ini aku hanya ada melihat 1 ekor singa saja. Yang ada hanya singa betina, tapi nggak apa-apa ya. Nah di depan kandang singa tadi, ini pemandangannya, ada area luas juga, rumput-rumputan, bisa sambil piknik-piknik, bisa juga sambil foto-fotonya. Berjalan lurus dari kandang singa tadi, kita bisa menjumpai spot foto yang bisa Eda nikmati semua supaya bisa diupload ke media sosial. Tidak lupa kita melewati danau ini ya dengan menggunakan jembatan yang sudah disediakan. Tampaknya sih jembatan ini jembatan baru kalau aku lihat, karena sebelumnya aku kesini belum ada jembatan ini. Nah setelah 3 jam kami jalan-jalan mengelilingi Kasangkulim Zoo ini, akhirnya anak-anak merasa kelelahan juga dan kami memutuskan untuk pulang ke rumah. Terima kasih Eda dan Mam semua sudah menemani jalan-jalan kami ke Kasangkulim Zoo hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat Eda dan Mam semua yang menginginkan informasi untuk wisata yang tentunya aman untuk keluarga. Jangan lupa tetap like, share, subscribe, dan juga pencet tombol lonceng notifikasinya supaya Eda tidak ketinggalan dan selalu update informasi seputar ibu rumah tangga ala SM Family Channel, Housewife, Real Life. Horas Mauliate, bye-bye.